dua, tiga, tes. kasih-Mu Tes percobaan. Tes aja 1, 2, 3, ku tes. Ya. ingin mengerti bagaimana Kau berjalan hingga ke Golgota. Oh, ajarku kenal Dia agar ku terima Dia.
Bayangkan kamu ada di sana, di tengah kelamnya malam dan mencekamnya Golgota. Sang guru itu dicambuk, diludahi, ditelanjangi, dan digantung di atas kayu salib. Bayangkan kamu ada di sana bersama dengan Maria yang hancur hatinya, bersama dengan murid yang diliputi oleh ketakutan, bersama dengan mereka yang pupus harapannya. 2 hari tanpa kepastian lebih lama daripada kekekalan. Namun seperti pelangi sehabis hujan, ia membawa kemuliaan di balik penderitaannya. Ibu, mengapa engkau menangis? Katanya kepada Maria. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini tanpa air mata. Tetapi kali ini ia memastikan bahwa tidak ada air mata yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Bayangkan kamu ada di sana, menyaksikan Dia yang menang atas maut, menyaksikan Dia yang menghancurkan keputusasaan, menyaksikan Dia yang sungguh bangkit. Kebangkitannya memberikan arti dan tujuan kepada setiap manusia. Kebangkitannya memberikan kepada kita harapan untuk kita dapat maju melangkah di dalam kehidupan ini. Aku tidak akan pernah meninggalkan, bisiknya. Kubur kosong menjadi bukti dan janji yang menguatkan. Jemaat, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan panggilan beribadah secara bertanggapan. Saya akan membacakan bagian P dan jemaat akan membacakan bagian J. Di minggu Paskah ini, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan semesta alam karena kasih-Nya yang besar kepada kita semua. Kristus telah mati bagi penebusan dosa-dosa kita. Namun Kristus telah bangkit, memberikan kepada kita jaminan dan pengharapan akan karya keselamatan Allah. Karena itu, siapakah yang akan melawan kita? Allah di pihak kita, tidak ada yang akan melawan kita. Siapakah yang akan menggugat dan menghukum orang-orang pilihan Allah? Allah di pihak kita, Dialah yang membenarkan kita. Ya, Allah di pihak kita, Dialah yang membenarkan kita melalui Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Dialah pembela kita. Di dalam Dia dan melalui Dia, kita tidak terpisahkan dari kasih Allah. Mari kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Dia, karena hari ini Dia telah menang dan bangkit. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
Di dalam pengharapan kita kepada Kristus yang telah bangkit dan menang, marilah dengan penuh keberanian kita datang menghampiri tata kasih karunia Allah sambil mengaku segala dosa dan kejahatan kita, karena sungguh terlalu besar kasih-Nya bagi kita. Mari kita mau bersama-sama masuk di dalam hadirat-Nya dengan penuh kerendahan hati, mengaku setiap dosa kita terlalu besar. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati. Telah kulihat bukti kasih, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh pada pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan segala kekurangan kami, dengan segala dosa kami. Kami datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Seringkali kami melukai hati Tuhan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.
Seringkali kami melukai hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan, memohon akan kasih anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan mau mati di atas kayu salib menggantikan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mempunyai Allah yang begitu setia terhadap kehidupan kami. Walaupun Tuhan seringkali kami tidak setia dan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh pada pagi hari ini datang mengaku setiap dosa kami, memohon akan belas kasihan Tuhan terhadap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan terhadap kehidupan kami. Berkati setiap kami, tolong setiap kami, untuk kami semakin hari, semakin menjadi murid Tuhan yang boleh sungguh-sungguh dalam kehidupan ini melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Mari saya mau ajak jemaat sekalian untuk boleh menyapa kanan kirinya. Ya, mungkin yang baru datang atau yang udah dari tadi bisa saling sapa kita satu dengan yang lain. Oke, kita akan bersama-sama kembali menaikkan pujian. Kristus yang sudah mati, hari ini Dia bangkit, memberikan kepada kita pengharapan akan hari esok, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus selamat. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosamu, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Buta gentar, karena ku tahu Dia tentang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari saya undang setiap kita untuk boleh menyanyikan pujian ini dengan lebih bersemangat lagi. Ini adalah sebuah pujian keyakinan bahwa hari ini Kristus hidup, Dia bangkit. Bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ku tak gentar akan hari esok karena Kristus telah hidup, telah bangkit untuk saudara dan saya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi.
jemaat saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Kita akan masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Kepada Pendeta Budiono, saya persilakan. Ya, kita sudah menaikkan pujian dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, yang memang itu merupakan satu ekspresi daripada keyakinan kita bahwa Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, bukan hanya mati, tapi Dia bangkit dari antara orang mati. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang bukan hanya mengasihi kami, tapi Tuhan yang menyatakan kuasa dan otoritasnya atas kuasa maut, sehingga Engkau sudah mengalahkan kuasa maut itu ya Tuhan. Engkau mati tetapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan biarlah itu menjadi pengharapan kami, sebagaimana pujian yang kami naikkan. Kami tidak gentar akan hari esok, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami, orang-orang yang percaya kepadamu, dan Engkau selalu ada di pihak kami, orang-orang yang juga percaya kepadamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu, kiranya Engkau sekali lagi ya Tuhan, menolong kami untuk boleh sekali lagi biarlah firman Tuhan itu boleh berbicara kepada kami dan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang Dia uraikan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini adalah dari 1 Korintus 15. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi benar, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, kalau saya boleh tanya, apa itu kekristenan? Di dalam bagi Bapak Ibu sekalian, kekristenan itu apa? Ada seorang teolog yang mengatakan kekristenan itu adalah Kristus, saudara. Tidak ada kekristenan tanpa Kristus. Artinya yang menjadi pusat daripada kekristenan itu siapa? Kristus. Pribadi Kristus dan karya Kristus, itulah inti daripada kekristenan. Tanpa Kristus tidak ada kekristenan. Bahkan tanpa Kristus pribadinya dan karyanya, maka tidak ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-17, dia berkata, jikalau Kristus tidak bangkit, maka kepercayaan kita sia-sia. Ayat 17, ayat 18 dikatakan bahwa kita tetap akan binasa. Yang ketiga, jikalau Kristus tidak dibangkitkan adalah kita adalah orang-orang luar biasa ini, saudara. Paulus mengatakan orang yang paling apa? Bukan paling bahagia, orang yang paling apa? Paling malang di antara manusia yang ada ini. Saudara, berarti di sini kita melihat betapa pentingnya peristiwa daripada kebangkitan Kristus bagi kekristenan. Maka banyak musuh-musuh kekristenan, orang-orang yang ingin menjatuhkan kekristenan, itu berupaya
untuk boleh menjatuhkan kekristenan dengan membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Peristiwa kebangkitan Yesus itu hanya dongeng, hanya mitos daripada orang-orang yang percaya. Banyak daripada musuh-musuh kekristenan yang ingin mencoba untuk membatalkan atau menggagalkan keyakinan daripada para rasul, para murid Kristus, bahkan orang yang percaya bahwa Kristus sungguh bangkit. Maka itu timbul yang namanya ada 3 teori yang sering kali itu muncul untuk menyatakan bahwa Kristus tidak bangkit. Yang pertama itu adalah teori pingsan, saudara. Apa maksudnya teori pingsan? Tuhan Yesus itu tidak sungguh-sungguh mati. Tuhan Yesus itu hanya pingsan. Maka setelah ditaruh di kubur, ternyata Tuhan Yesus sadar. Tuhan Yesus itu akhirnya keluar dari kubur itu. Kemudian pergi. Menurut orang-orang yang meyakini hal ini katakan pergi kemana? Pergi ke daerah timur. Tidak tahu kemana dia. Maka kuburnya ketika dilihat kosong. Tapi teori ini adalah teori yang tidak masuk akal, saudara. Karena apa? Karena kubur Tuhan Yesus itu ditutup dengan batu besar. Itu yang pertama. Yang kedua bukan cuma ditutup dengan batu besar. Tapi juga dijaga oleh tentara Romawi. Maka logikanya adalah ketika dia pingsan. Bagaimana mungkin dia kuat untuk mendorong batu besar di kuburnya. Dan juga melewati tentara daripada Romawi yang menjaga kubur daripada Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan oleh Injil. Bahwa kubur daripada Tuhan Yesus itu selain ditutup batu, dia dijaga oleh yang namanya tentara Romawi. Maka tidak mungkin teori pingsan ini bisa kita terima dan bisa membuktikan, menggagalkan bahwa Yesus tidak bangkit. Ada teori yang kedua, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, yaitu teori yang juga lucu teori ini. Hanya untuk membuktikan Yesus tidak bangkit. Yaitu apa? Yaitu dicuri oleh para muridnya. Saudara, tadi saya sudah mengatakan ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena para murid itu banyak yang mati syahid. Yang kepalanya dipenggal. Yang kaki tangannya ditarik kuda. Sampai terbagi, tercabik-cabik. Para murid itu rela dihukum mati. Bahkan dipertarungkan dengan binatang. Juga rela mati. Kenapa mereka rela mati? Hanya satu hal. Memberitakan yang namanya Yesus yang mati. Tapi Yesus yang bangkit. Maka jikalau dicuri para murid. Maka kematian para murid adalah kematian yang paling konyol, saudara. Kematian yang paling konyol. Kenapa kematian yang paling konyol? Kalau kita lihat sekarang terorisme. Itu sampai rela bom bunuh diri, bukan? Mati loh, bom bunuh diri. Kenapa? Dia meyakini apa yang dia yakini itu benar. Tapi kan ini para murid, kalau dia mati, tapi dia tahu mayatnya Yesus dia curi. Berarti dia memberitakan berita yang bohong. Dan tidak ada manfaatnya bagi dia. Sampai dia rela mati untuk memberikan nyawanya. Disiksa, dianiaya. Maka jawabannya cuma satu. Kenapa para murid rela mati sampai dia dianiaya demi berita yang sama. Yaitu Yesus mati dan Yesus bangkit. Hanya satu yang kemungkinannya terjadi. Sebagai saksi mata utama, para murid tahu bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kebenaran dan fakta sejarah. Setelah ini teori yang kedua yang dikembangkan, dicuri para murid. Tapi itu juga tidak mungkin terjadi. Karena para murid rela mati untuk boleh sungguh-sungguh memberitakan hanya satu berita. Yesus yang mati itu sudah bangkit dari antara orang mati. Kubur itu kosong. Bukan karena Yesus pingsan, tapi karena Yesus bangkit. Teori yang ketiga adalah apa, saudara? Ini juga lucu. Yaitu teori yang namanya dicuri oleh tentara Romawi. Jadi mayat Yesus itu tidak ada di dalam kubur karena dicuri oleh tentara Romawi. Jikalau itu dicuri oleh tentara Romawi, itu juga gampang membungkam para murid untuk tidak memberitakan Yesus yang bangkit. Kenapa? Sudah dikeluarkan aja mayatnya Tuhan Yesus. Karena mereka yang mencuri kan. Maka para murid sudah berhenti. Dia tidak akan bisa ngomong lagi Yesus itu mati dan Yesus bangkit. Tidak akan bisa lagi berbicara tentang kubur yang kosong. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Bahwa yang benar seperti kata Rasul Paulus
Di dalam ayat yang ke-20. Yang benar itu adalah Kristus itu bangkit. Dia berkata dalam ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab itu ada dua hal yang dinyatakan oleh Allah. Orang-orang yang tanpa melalui kematian. Yang bisa melewati kematian. Ada yang tahu? Yang pertama itu adalah kasus Henokh dan Elia. Yang mereka diangkat oleh Tuhan. Masih ingat kisah Elia? Dengan keretanya naik ke surga. Diangkat oleh Tuhan. Tidak melalui yang namanya kematian. Itu yang pertama. Dan itu menjadi pengharapan bagi kita juga. Yang percaya kepada Kristus, itu yang dikatakan di dalam Tesalonika oleh Paulus. Ketika kita menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tidak mengalami kematian, tapi kita akan diangkat. Itu yang namanya rapture. Kita akan diangkat menyongsong Tuhan di langit. Tanpa melewati kematian. Tetapi ada satu hal lagi. Kita bisa melewati kematian. Yaitu melalui Yesus Kristus yang mati tapi dia bangkit. Maka dikatakan di sini sebagai yang sulung. Daripada orang-orang yang nantinya mati tapi tidak dikuasai oleh maut. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Paulus mengungkapkan hal ini dengan begitu jelas dalam ayat 20. Yang benar Kristus itu bangkit. Dengan demikian maka kebangkitan Kristus itu bukan mitos. Kebangkitan Kristus mari kita hayati pada hari ini. Saya ingin menekankan lagi. Kebangkitan Kristus bukan omongan daripada pendeta. Kebangkitan Kristus juga bukan omongan daripada para rasul. Hanya karangan dan cerita daripada para rasul. Tapi kebangkitan Kristus itu adalah merupakan kebenaran dan fakta sejarah. Ini penting saudara. Supaya iman kita semakin diteguhkan. Kita bukan beriman kepada mitos. Kita bukan beriman kepada dongeng. Tapi kita beriman kepada satu pribadi yang ada dalam sejarah. Yang lahir di dalam sejarah. Yang menderita di dalam sejarah. Tapi yang bangkit juga di dalam sejarah kehidupan manusia. Satu kali untuk selama-lamanya. Itu 2000 tahun yang lalu. Maka ketika Paulus menekankan bahwa Kristus benar-benar bangkit. Maka apa sih sebetulnya Kristus yang bangkit 2000 tahun yang lalu? Dampaknya buat kita apa? Setelah di dalam ayat yang kita baca ini. Paling tidak ada dua hal yang diberikan oleh Kristus yang mati tapi bangkit dari kematian. Yang pertama yaitu memberikan kemenangan kita atas maut. Mari kita perhatikan ayat 17a dan 18a. Paulus memulai dengan kalimat retorika, yaitu pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia berkata dengan kalimat seperti ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, perhatikan di sini. Sekarang saya balik, saudara. Tadi saya kenapa menekankan ayat 20. Yang benar Kristus adalah mati tapi bangkit. Maka kalau kita terapkan dalam ayat 17a dan 18a. Itu berkata bahwa Kristus itu sungguh-sungguh dibangkitkan. Demikianlah kita tidak binasa. Juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Karena ayat 17a dan ayat 18 Paulus hanya berretorika. Jika Kristus tidak dibangkitkan. Tapi realitanya apa? Yesus dibangkitkan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka kita tidak binasa. Berarti apa? Berarti kita dibebaskan daripada kuasa maut. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah ini berarti lalu kita tidak mati? Tidak, saudara. Maka itu kita tadi menyanyikan anak Allah, Yesus namanya. Ku tak gentar ada hari esok. Kemudian juga bacaan kita, pertanggapan tadi. Kalau Yesus Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Artinya apa? Bukan berarti kita ini bebas dari kematian di dunia ini. Kita tidak lagi dikuasai oleh maut. Pengertian maut dalam Alkitab ada 3. Saya ulang lagi. Pengertian maut di dalam ajaran Alkitab. Yang pertama maut adalah kematian rohani. Ketika kita berdosa,
kita semua adalah terpisah dari Allah. Allah tidak mungkin bersatu dengan kita sebagai orang-orang yang berstatus berdosa. Ini maut yang pertama. Kematian rohani. Maut yang kedua adalah apa? Kematian jasmani. Selama kita di dunia ini, kita tidak bisa luput dari yang namanya kematian jasmani itu. Itulah juga maut. Dan di mana maut itu tidak bisa kita lepaskan dari hidup kita. Itu juga ingin mengajarkan kepada kita, Alkitab mengajarkan kepada kita. Kenapa ada maut, ada kematian fisik itu. Menandakan bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi yang ketiga, yang Paulus maksud di sini, kita akan binasa. Artinya apa? Mengalami yang namanya kematian yang kekal. Dengan Kristus bangkit Bapak Ibu. Kita ini akan dibebaskan dari kematian yang kekal. Lalu bagaimana dengan kematian yang fisik ini? Kita masih melewatinya. Maka kematian yang fisik ini di dunia ini bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus bukan menjadi kesia-siaan. Itu maksud Paulus. Kalau toh kita harus mati, itu bukan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, yang mati tapi yang bangkit dari antara orang mati. Maka kita ketika mengalami kematian di dunia ini, yang mana kita tidak bisa menghindarinya. Karena kita tidak tahu kapan datangnya. Dan itu pasti datang pada kita. Saudara, ada kisah legenda yang mengisahkan ada seorang budak. Dia ketika di pasar, dia kaget karena dicolek oleh sang malaikat maut. Ketika dicolek sang malaikat maut itu, wah dia ketakutan. Ini malaikat maut mau mengambil nyawa saya. Dia akhirnya cepat-cepat lari dari pasar itu. Dia lari ketakutan. Dia lari ke namanya Samara. Kemudian bosnya ketemu sama malaikat maut. Kenapa kamu menakut-nakutin akan budakku waktu di pasar? Dia sampai lari, sampai takut. Oh iya, aku cuma menyapa dia. Nanti kita akan ketemu di Samara. Tahu maksudnya saudara? Dia lari dari pasar menuju ke Samara. Tetapi malaikat mautnya justru ingin ketemu dia di mana? Di Samara. Ingin mengajarkan apa ini? Maut tidak bisa kita hindari ketika itu datang. Setelah dalam COVID-19 kita tahu banyak keluarga-keluarga kita, banyak orang-orang yang kita kenal yang juga tidak lolos dari maut. Saya sendiri, kakak ipar saya juga dalam usia yang masih muda juga tidak lolos dari yang namanya maut akibat COVID-19. Waktu bulan Juli, waktu tinggi-tingginya. Bapak Ibu Saudara juga mungkin mengalami melihat ada orang yang dikasih, mungkin orang tua juga yang tidak lolos dari yang namanya maut itu. Tapi satu hal kalau gitu bedanya apa? Orang yang percaya kepada Kristus dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Paulus berkata, maka kita tidak akan binasa bagi kita yang mati di dalam Kristus. Jadi kematian bagi orang yang percaya kepada Kristus, meskipun itu kita harus lalui dan lewati, kita mengalami kemenangan sejati, yaitu kemenangan atas kuasa kematian. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kebangkitan Kristus yang terjadi setelah dia bangkit daripada kematiannya, yaitu telah menyelesaikan ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian. Kalau mau jujur, siapa sih yang tidak takut mati? Kematian kadang-kadang masih menggentarkan kita, apalagi cara kita matinya. Kita tidak tahu, itu yang seringkali membuat kita gentar. Tetapi itulah ketakutan terbesar di dalam kebangkitan Kristus ini sudah dikalahkan. Karena Kristus bangkit untuk mengalahkan kuasa maut. Maka kebangkitan Kristus, saya ingin mengatakan, memberikan kepada kita kemenangan yang sejati bagi yang percaya kepada Kristus. Memberikan yang namanya kemenangan yang sejati bagi yang percaya kepada Kristus. Itulah kebangkitan Kristus. Memberikan kemenangan. Saudara, tidak ada seorang pun yang tidak suka dengan kemenangan. Tetapi di luar Kristus kita menang apapun dalam dunia ini, ujungnya akan menuju kepada kekalahan.
Ujungnya akan menuju kepada kesia-siaan. Jikalau kita tidak di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu melalui perayaan Paskah ini, mari kita memeriksa diri kita. Sudahkah kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Tapi kalau kita sudah percaya, sudahkah kita sungguh bersyukur kepada Tuhan? Sungguh-sungguh kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Maka itu seperti pujian tadi, Anak Allah Yesus namanya. Sebab dia hidup, maka ku tak gentar menghadapi hari esok. Dan itu kita aminkan. Karena apa? Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia hidup sampai selama-lamanya. Memberikan yang namanya kemenangan sejati bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Apa itu kemenangan yang sejati? Yaitu maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Maka kita bisa berkata sebagaimana yang Paulus katakan. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Saudara, tetapi saya ketika merenungkan kalimat yang Paulus katakan dalam Filipi tadi. Pasal 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jangan disalah mengerti akan kalimat ini. Kenapa Paulus bisa berkata mati adalah keuntungan? Karena baginya hidup itu Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah dalam hidup kita sudah menjadikan Kristus bagi hidup kita? Hidupku adalah Kristus. Maka disitulah baru kita berhak dan layak untuk berkata mati bagiku adalah keuntungan. Artinya apa? Kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Yang sungguh-sungguh menjadikan Kristus Juru Selamat. Yang sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai pegangan hidup kita. Dan yang menjadikan Kristus sungguh-sungguh Tuhan atas hidup kita. Di situ kita berani berkata mati adalah keuntungan. Jadi saya ingin mengatakan bukan cuma sekedar percaya-percaya saja. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Kristus, mati adalah keuntungan. Kita memang melewati kematian. Tapi kematian bukan membawa kita kepada kesia-siaan. Tapi kematian justru merupakan satu titik balik dari hal segala kesulitan penderitaan di dunia ini. Kita menuju kepada kemuliaan surgawi. Yaitu hidup bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam hidup yang kekal di kerajaan surga bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah yang disebut dalam bagian ayat yang pertama tadi. Kita binasa jika Kristus tidak dibangkitkan. Tapi realitanya apa? Paulus berkata tetapi Yesus bangkit. Maka kita tidak akan binasa. Dan kehidupan kita tidak akan sia-sia. Bagi kita yang mati di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka pertanyaannya, sudahkah kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus? Jikalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Kristus, mari kita lebih sungguh lagi menyerahkan diri kita untuk hidup bagi Kristus. Sehingga kita bisa berkata mati adalah keuntungan. Karena Kristus sudah mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa berkatnya bagi kita yang percaya kepada Kristus? Kalau Kristus memang benar-benar adalah pribadi yang mati tapi yang bangkit mengalahkan kuasa kematian. Yaitu ayat 17a sampai 18, saya akan ulang kembali ayat ini. Dikatakan demikian saudara-saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Itu yang dikatakan oleh Paulus ayat 17a dan 18. Dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saya balik lagi sekarang. Yaitu apa? Saya ganti ke ayat 20. Karena ayat 20 mengatakan kontras daripada ayat 17a. Jika Kristus tidak dibangkitkan. Tapi ayat 20, tetapi yang benar adalah Yesus itu bangkit. Maka ketika Paulus berkata dalam ayat 17 dan 18, ketika Kristus tidak bangkit, maka kita masih hidup dalam dosamu.
Tapi yang benar Kristus itu bangkit. Berarti apa? Kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa. Jadi memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan apa? Kemenangan atas kuasa dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dengan demikian kebangkitan Kristus bagi kita sungguh-sungguh memberikan kekuatan, memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya di dalam pergumulan dengan dosa ini. Setelah ketika saya mengatakan mengalahkan kuasa dosa, itu bukan berarti lalu kita bebas dari dosa. Alkitab mengatakan bahwa kita yang percaya kepada Kristus bukan berarti kita langsung menjadi orang yang sempurna, lalu tidak berdosa sama sekali, yang bebas dari dosa. Tidak, Alkitab tidak mengatakan demikian. Tetapi apa yang berbeda kalau begitu Pak Budiono? Kalau saya percaya Yesus, saya juga tidak bisa lepas daripada dosa. Bedanya adalah apa, saudara? Perspektif kita ketika kita bergumul dengan dosa. Apa itu perspektif? Yaitu sudut pandang kita ketika kita bergumul dengan dosa. Kita sudut pandangnya adalah bukan lagi saya sebagai orang berdosa. Maka dosa itu manusiawi. Maka dosa itu biasa-biasa saja. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, ada sesuatu yang berbeda selain perspektif, yaitu sikapnya terhadap dosa. Setelah ada seorang pemuda yang ketemu dengan hamba Tuhan, yaitu pendetanya. Pemuda ini baru saja dia bertobat. Dari tidak percaya Tuhan Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ketika dia ketemu dengan pendetanya tanya, "Halo, apa kabar? Kabarmu gimana?" "Baik-baik." "Terus kamu sekarang sudah menjadi orang Kristen ya? Sudah percaya kepada Tuhan Yesus?" "Iya." "Bagaimana sekarang hidupmu? Adakah yang berbeda?" "Apakah ada yang berbeda?" "Ada." Lalu hamba Tuhannya mencoba mentanya lagi, lebih dalam lagi. "Kalau gitu berarti apakah kamu tidak lagi berdosa?" Lalu pemuda ini mengatakan, "Enggak Pak Pendeta. Saya masih bergumul dengan dosa. Saya masih berdosa. Tapi tetap ada bedanya ketika Pak Pendeta tanya, setelah saya menjadi orang Kristen dengan bukan orang Kristen. Ada yang berbeda." Lalu kaget hamba Tuhannya, lalu tanya, "Apa yang berbeda? Tolong ceritakan." "Yang berbeda sekarang adalah sikap saya terhadap dosa." Maksudnya apa? Maksudnya kalau dulu saya sebelum percaya Kristus, ketika saya berdosa, itu menjadi sesuatu yang saya nikmati. Saya anggap biasa. Bahkan saya menyukainya. Tapi sekarang ketika saya berdosa, saya tidak ada damai sejahtera dalam hidup saya. Ketika saya berdosa, saya sadar saya sudah melukai akan Tuhan saya Yesus Kristus. Saya telah mendukakan hatinya. Saya sadar maka saya terus memohon kekuatan dan saya bertobat kepada Tuhan. Saya tidak bisa lagi sekarang menikmati dosa. Di tengah-tengah pergumulan dengan dosa di dunia ini. Itu artinya saudara, kita sudah dibebaskan dari yang namanya kuasa dosa. Artinya apa? Kita bukan lagi budak dosa. Ketika kita tetap di dalam budak dosa, maka yang kita lakukan, yang kita nikmati adalah dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus yang bangkit, mari, ayo Bapak Ibu. Kita memeriksa diri kita. Bagaimana sikap kita terhadap dosa. Kristus yang bangkit memberikan kuasa dan kekuatan kepada kita. Kemenangan di dalam kita bergumul dengan dosa. Yaitu kita diberikan terus kepekaan, kegelisahan. Sehingga kita tidak lagi bermain-main dengan dosa. Tetapi kita terus di hadapan Tuhan. Ketika kita berdosa, kita menangis. Ketika kita berdosa, kita bersedih di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita bertobat. Dan terus melakukan perbuatan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Itu yang Alkitab katakan, ini yang disebut sebagai progressive sanctification. Yaitu pengudusan yang progresif. Pengudusan yang semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan. Kita tidak lagi bisa menikmati dengan dosa kebohongan.
Kita tidak bisa lagi menikmati dengan dosa kesombongan kita. Kita tidak bisa lagi menikmati dengan dosa ketika hati kita dipenuhi dengan dendam dan kebencian kepada orang lain. Kita gelisah, kita tidak bisa. Dan kita tahu itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya berdoa, mohon kekuatan Tuhan, mohon Tuhan memberikan pengampunan. Dan Tuhan biarlah boleh menolong kita untuk kita berkemenangan atas dosa-dosa itu. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan berarti kita sempurna. Kita masih bergumul dengan kedagingan kita. Bergumul dengan hawa nafsu kita. Tetapi satu hal pada hari ini, kita diberikan pengharapan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari kematian. Untuk apa? Supaya kita tidak lagi berada di dalam kuasa perbudakan dosa. Kita dibebaskan dan kita dimampukan untuk boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam hidup kita jangan ada lalu semangat, ya enggak mungkin Pak Budiono, manusiawi kalau saya berdosa. Enggak, perspektifnya harus berubah. Bahwa kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus adalah Kristus yang sudah mati dan bangkit, yang mengalahkan kuasa maut. Bersama dengan Kristus sebagai orang yang hidup baru. Sebagai orang yang manusia baru diciptakan oleh Kristus. Biarlah kita mau hidup untuk semakin hari semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah dua hal ini Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan melalui kebangkitan Kristus. Biarlah kita juga sungguh-sungguh melihat pengharapan yang luar biasa. Tuhan kita hidup, maka Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Maka kebangkitan Kristus sekali lagi memberikan kepada kita juga orang percaya kekuatan dan kemenangan dalam pergumulan kita dengan dosa. Biarlah itu boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Menghadapi situasi apapun. Terutama dalam persoalan-persoalan hidup kita. Dengan pekerjaan, kesulitan-kesulitan pekerjaan. Masalah sakit penyakit. Mari kita terus memandang Yesus. Ada pengharapan. Kristus yang hidup. Kristus yang menang atas kuasa maut. Sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah kita terus berpengharapan. Kita bukan berpengharapan kepada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Inilah inti kekristenan. Kalau Bapak Ibu ditanya apa sih yang menjadi kekuatan Bapak Ibu percaya kepada Kristus? Saudara, hal yang sangat penting adalah kita percaya kepada Kristus bukan hanya yang mati, tapi yang bangkit dari kematian. Satu-satunya juru selamat. Satu-satunya kalau saya pakai istilah tanda petik pendiri agama. Di dunia ini. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang mengalami kematian. Tetapi dia yang bisa mengalahkan kematian. Bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Kita bukan percaya kepada Allah yang mati, tapi percaya kepada Allah yang hidup. Maka disitulah ada pengharapan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita sudah sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah dalam kesempatan ini, kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan atas hidup kita. Maka kita ada pengharapan, kita akan terus disertai oleh Kristus yang ada di pihak kita yang sudah menang dan selama-lamanya menang. Yang kedua, Bapak Ibu, biarlah kita memeriksa diri kita. Selama ini bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita juga sungguh-sungguh terus lebih mengasihi Tuhan dan mau hidup bagi Tuhan? Sehingga kita berani berkata, mati adalah keuntungan bagiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mari kita tenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah kita memeriksa diri kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadikan Kristus segala-galanya dalam hidup kita. Bapa yang di surga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Kiranya Roh-Mu yang kudus sekali lagi berbicara kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan.
supaya sungguh-sungguh mereka dalam kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan masalah ini, biarlah sungguh mengingat bahwa pengharapan di dalam Kristus bukanlah pengharapan yang sia-sia. Karena Engkau adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini, mati dan sungguh-sungguh mati, bahkan sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Yang menyatakan bahwa Engkau hidup ya Tuhan, yang selalu menyertai dan mengasihi kami. Engkau di pihak kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah setiap jemaat-Mu yang belum percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah Roh Kudus berbicara dan boleh menolong mereka akhirnya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi kami yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang orang-orang yang percaya kepadamu, biarlah hidup kami sekali lagi kami persembahkan kepada Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan untuk terus semakin hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami tidak lagi kalah dengan pergumulan kami di dalam dosa, tapi kami mau berkemenangan ya Tuhan. Kami terus ya Tuhan boleh Tuhan proses untuk berkemenangan bersama dengan kuasa dan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami boleh sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Kita akan masuk di dalam peneguhan. Baik, kita akan bersama-sama menyaksikan virtual choir dari GKT Betani. Tuhanku disalib, Tuhanku disalib, tapi ia tak berkata apapun. Kematiannya yang ajaib telah menanggung dosa kita, menaklukkan sengat maut. Sahabat bangkit, oh Kristus dia bangkit, Kristus bangkit, dia sungguh bangkit, oh haleluya, mari memuji bersamanya, Kristus bangkit, dia sungguh bangkit. Saat
yang belum pernah melihat. Kita boleh berikan tepuk tangan ya. Pujian yang sungguh indah. Terima kasih untuk paduan suara yang boleh setia terus melayani, memberikan pujian yang begitu indah untuk boleh dinikmati oleh jemaat Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita akan menaikkan pujian Tuhanku yang hidup. Untuk jemaat di tempat ini boleh bisa memberikan persembahan nanti setelah pulang seperti biasa. Dan untuk jemaat yang ikut secara online boleh mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar kaca kita. Bang
Bapa dalam surga, Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan pada ibadah Paskah minggu ini. Kami mau berdoa menyerahkan untuk persembahan yang kami berikan, biarlah boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di dalam gereja maupun di luar daripada gereja ini. Berkati untuk setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kejujuran sehingga boleh mengelola uang yang ada dengan baik. Kami saat ini juga mau berdoa bersama-sama ya Tuhan untuk iman pertumbuhan daripada setiap jemaat Tuhan di GKT Betani di tempat ini. Tuhan yang senantiasa boleh menolong, memberkati mereka yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan yang senantiasa boleh hadir, memberikan sukacita, pengharapan di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap usaha pekerjaan daripada setiap jemaat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Tuhan boleh turun melimpah atas setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Tuhan berkati biarlah setiap usaha yang mereka lakukan boleh mereka kerjakan dengan baik, dengan takut akan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga berkati setiap mereka yang boleh bekerja di kantor, Tuhan yang senantiasa juga memberkati sehingga mereka boleh menjadi berkat di kantor di mana mereka boleh melayani, di mana mereka boleh bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa tidak lupa menyerahkan untuk anak-anak muda yang saat ini dalam usaha merintis pekerjaan, merintis usaha. Tuhan yang senantiasa boleh memberkati, menolong mereka di dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka rintis. Dan juga Tuhan yang senantiasa boleh ingatkan setiap mereka untuk mereka boleh tetap masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak melupakan Tuhan di tengah-tengah kesibukan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk warta jemaat saya persilakan kepada Pendeta Budiono. Shalom. Ya memang pakai ini tuh karena ini nyalain, ini lupa dinyalain, tidak nyala saudara-saudara saya. Ya kita bersyukur kita bisa kembali merayakan kemenangan Kristus, ya kebangkitannya dari antara orang mati. Dan seperti biasa saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melayani, baik pemain musik, singer dan juga WL dan juga tim daripada multimedia yang sudah bekerja, yang sudah mempersiapkan ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati akan saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya umumkan. Yang pertama hari ini jam 11 itu ada Paskah Sekolah Minggu. Ya, jam 11 siang ada Paskah Sekolah Minggu. Dan untuk sekolah minggu saya juga umumkan minggu depan itu anak-anak kelas 1 sampai dengan SMP itu akan ada sekolah minggu jam 9 ya Bu Yulia. Jam 9 ya. Jam 9 untuk anak kelas 1 sampai dengan SMP. Kemudian untuk balita itu jam 11 via Zoom. Jadi tidak ada lagi YouTube tapi kita akan via Zoom untuk anak-anak balita. Jam 11-nya ya. Dan ini mohon perhatian, mohon orang tua juga yang di rumah yang menonton, mengikuti live streaming saat ini. Dampingi anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk boleh belajar firman Tuhan sejak kecil di dalam sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Kemudian nanti setelah selesai ibadah, majelis yang baru bisa berkumpul sebentar di ruang konsistori. Kita akan ada rapat singkat sebentar, rapat majelis untuk majelis yang baru. Demikian juga untuk warta yang terakhir adalah minggu depan kita kembali akan beribadah yaitu dengan tema hidup berkemenangan oleh Lucioni. Biarlah kita kembali bersama-sama kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita berjumpa saudara satu dengan yang lainnya untuk saling menguatkan dan saling memberikan akan nasihat, mungkin bisa menyapa, bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan kita juga belajar bertumbuh bersama di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan kita semua. Demikian warta gereja yang bisa saya sampaikan. Sekarang mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini.
Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang sudah menderita, bahkan rela taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan menanggung hukuman dosa bagi kita orang-orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Tetapi yang pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang hidup dan yang menang dan selama-lamanya menang. Damai sejahtera dan cinta kasih daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, serta pimpinan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan ibadah